e-learning Studi Bandung atau sistem pembelajaran online Studi Bandung. Login, ketikkan password. Ini tampilan dashboard dari e-learning Studi Bandung. Ada beberapa menu. Di sini ada menu akademik, dari dosen pengampu dan data kuliah. Kemudian ada data e-learning, ada data materi, forum diskusi, komentar forum, soal evaluasi, soal UAS, data tugas, nilai tugas, rekapitulasi nilai, kemudian ada data laporan, yaitu data rekapitulasi nilai untuk semua mahasiswa, dan nilai tugas untuk semua mahasiswa. Kemudian ada rekap presensi untuk melihat kehadiran mahasiswa yang mengikuti pembelajaran secara online. Pertama kita lihat ke profile. Ini ada akun setting terdiri dari password, profil, dan logout. Password digunakan bila kita akan menggantikan password. Kita ketik password lamanya, kemudian kita ketik password baru, kemudian update. Ini mengubah password berhasil dirubah. Kemudian kita lihat untuk profile, yaitu untuk mengganti profile dari dosen yang bersangkutan. Bisa klik di profile, kemudian isikan email, kemudian kita pilih choose file, gambar foto profile dosen yang bersangkutan disimpan di mana, maksimum sampai 20 Mbps. Kita klik, kemudian kita kemudian ke menu selanjutnya. Ini ada data akademik, yaitu ada dosen pengampu dan mata kuliah. Dosen pengampu kita bisa lihat di sini. Untuk melihat dosen pengampu masing-masing program studi bisa kita lihat di sini. Kita pilih kurikulumnya, yaitu kita menggunakan kurikulum pakaian. Kita sesuaikan dengan prodinya, misalnya pakai program studinya harus sama, wajib sama. Ini adalah tampilan di pengampu mata kuliah jurusan ilmu Quran dan tafsir. Kita bisa lihat di sini adalah semester 1, 3, 5, dan 7. Karena kita berada dalam posisi tahun akademik Ganjil. Kita bisa lihat di sini ada kelas IKTA 20, artinya berarti IKT kelas A angkatan 2020 berarti dia semester 1. IKTB semester 1, IKTA 19 berarti dia angkatan 2019 semester 3 berarti. IKTB semester 3, kemudian 2018 angkatan 2018 artinya semester 5. Kemudian ada IKT 17, IKT semester 7. Bisa lihat. Oke, kemudian kembali ke menu. Ini adalah mata kuliah. Ini mata kuliah, data mata kuliah adalah data mata kuliah yang diampu bersama dosen yang bersangkutan. Kita klik kurikulumnya, misalnya kita
program studinya harus sama UKT juga. Tidak boleh kita mengklik selain dari kurikulum yang dipilih pertama. Ini harus disamakan dengan kurikulum yang dipilih. Ini ada data mata kuliah program studi Al-Quran dan tafsir. Ini adalah mata kuliah yang diampu oleh dosen yang bersangkutan. Ini adalah semester 1357. Jadi dosen ini mengampu kurikulum ukuran 1, pemikiran tafsir, yang tasawuf, kemudian metode penelitian tafsir. Ini ada di semester 1, 3, 5, dan 7. Kita bisa lihat di PAI misalnya. PAI mengampu satu mata kuliah yaitu Al-Quran di semester 1. Itu salah satu contoh. Kita kembali lagi ke program studi PPN. Ini kita bisa lihat status ada 4 mata kuliah dengan ulumul Quran, baru 3 bahasan. Ini masih kosong. Ilmu tasawuf kosong, kemudian metode penelitian tafsir kosong. Saat bisa mengisikan materi di sini ada data materi, ini harus diisi dulu bahasan dari masing-masing mata kuliah. Bahasan ilmu Quran, pemikiran tafsir, dan seterusnya. Ini harus ada bahasan dulu, baru kita bisa mengupload data materi. Ini kita bisa lihat ini 3 pembahasan, kita lihat klik. Nah, ini dosen yang bersangkutan sudah membuat 3 pokok bahasan dengan mata kuliah ulumul Quran, terdiri dari 3 pokok bahasan, yaitu hakikat Al-Quran, adab pra-Islam, program pokok Al-Quran. Ini pokok bahasan dari mata kuliah ulumul Quran. Kalau kita mau menambah atau mengurangi, kita bisa klik di sini di pokok bahasan, klik. Kita tambah. Ini berarti ada pertama 4 pokok bahasan. Kita bisa lihat di sini ada tambah 4 pokok bahasan. Ini yang lainnya sama juga. Ini mata kuliah pemikiran tafsir. Pokok bahasannya bisa klik di sini. Kemudian tambah. Kita kembali. Ada pokok bahasan. Bila kita akan mengurangi pokok bahasan, tinggal kita klik, kemudian kita delete. Oke. Ini sudah berubah menjadi 3 pokok bahasan. Kemudian kita masuk ke data materi, karena bahasan ini masih dalam pengisian judul. Nah, ini kita masuk ke data learning. Kita akan masukkan materi yang nanti akan di-download oleh mahasiswa. Nah, ini kita klik data materi. Seperti biasa kita filter dulu kurikulumnya, kemudian kita pilih program studi. Di sini sudah ada ulumul Quran. Ini adalah 3 pokok bahasan. Di sini ada 3 pokok bahasan tadi yang dibuat. Kita lihat di sini adalah
Ini tadi sudah saya sebutkan di mata kuliah ulum Al-Quran ada 3 pokok bahasan. Ini 3 pokok bahasan. Dan kita lihat ini akan menambah data materi. Jadi ini sudah ada 3 data materi. Di sini masih di Arab Islamnya masih kosong materi. Di program pokok Al-Quran juga masih kosong. Dan kita akan membuat data materi. Kita klik add. Nah ini ada kurikulum mata kuliah, program studi dan pokok bahasan. Nah, ini adalah pokok bahasan dan ini materi. Untuk materi ini adalah judul, bisa disamakan dengan aktif dengan judul pokok bahasan, atau kita bisa mengganti atau membuatkan judul yang lain. Misalnya kita samarnya perpublikan. Ini adalah untuk memilih file nanti yang akan di-download oleh mahasiswa, yaitu materi dari Al-Quran dengan penguasaan hakikat Al-Quran. Kita file di sini, this file. Contoh saja, misalnya ini kita open dan kita tambah. Ini bisa kita lihat data has been sent. Data has been sent berarti data sudah berhasil dimasukkan. Ini bisa kita lihat tambah. Kemudian kita bisa bila file lebih daripada 2 mega, kita bisa lihat, bisa file yang kita akan upload bisa disimpan di Google Drive atau di link mana saja yang kita bisa download. Contohnya kita pilih di sini. Nah, ini akan dikasih link untuk download. Nah, ini ada gambaran teks, ini ada bisa kita insert video dan video, kemudian kita ini insert link. Nah, kita misalnya akan memasukkan link video ke YouTube. Kita masukkan linknya. Ini tag to display, kemudian ini title-nya, misalnya atau diisi apa aja. Kemudian targetnya NaN atau window. Kalau NaN berarti kita si mahasiswa akan membuka di satu window, atau new window berarti dia akan membuka di window selanjutnya. Nah, klik OK. Nah, ini sudah tersimpan. Nah, untuk file itu bisa di sini, bisa disimpan di sini dengan menginsertkan link, atau kita bisa tulis file. Kemudian kita tambah. Ini pertama jadi 5, yaitu kita lakukan juga dengan download disimpan di database-nya. Itu kalau ini disimpan di database-nya di database ini. Nah, untuk ini kita bisa lihat untuk mengurangi, kita bisa klik delete kalau kita mau mengurangi data materi. Kita kembali. Ini sudah ada 5 data materi
yang tersampaikan kepada mahasiswa. Kemudian kita bisa lihat di login mahasiswa yang kelihatan. Nah, ini adalah mahasiswa, login mahasiswa PAW semester 1. Mahasiswa ini akan masuk ke data learning. Ini adalah mata kuliah sesuai KRS yang diambil oleh mahasiswa yang bersangkutan. Nah, kita lihat tadi adalah pelajaran mata kuliah Ulumul Quran. Kita bisa lihat materi yang tersampaikan itu ada 3. Ada tambahan kemarin tadi itu ada 3 pokok bahasa. Ini ada 3 pokok bahasa, kita bisa lihat ada 3 pokok bahasa. 3 pokok bahasa ini materi. Kita lihat 3 pokok bahasa tersebut, mahasiswa akan masuk untuk melihat materi. Itu dari 3 pokok bahasan yang sudah dibuat. Pokok bahasannya itu adalah mata kuliah Hakikat Al-Quran dengan materi Hakikat Al-Quran 2. Ini akses materinya. Kemudian isi Hakikat Al-Quran. Sini juga kita bisa akses, mahasiswa bisa akses. Ini tanda centang berarti mahasiswa sudah mengakses atau mendownload. Kalau di cakra berarti mahasiswa masih belum melakukan atau belum mengakses materi dari pokok bahasa Hakikat Al-Quran. Kita lihat coba akses. Tunggu sama mahasiswa. Kemudian baca. Ini kita lihat ada checklist. Kemudian mahasiswa mau melihat akses materi. Nah, ini karena yang tadi tidak disimpan di database-nya learning, tapi disimpannya di database website lain atau di YouTube. Kalau kita lihat di sini, ini akan kosong. Ini disimpannya Hakikat Al-Quran itu di sini. Mahasiswa mengklik, dia akan masuk ke channel YouTube. Tadi video atau data materinya disimpan di channel YouTube. Kita kembali. Kemudian ini ada ujian formatif atau UAS bila mahasiswa, bila dosen membuat tentang evaluasi untuk ujian formatif atau ujian UAS. Mahasiswa akan klik di sini. Nah, ini belum ada soal karena dosen yang bersangkutan tidak membuat soal untuk evaluasi masalah mata kuliah Hakikat Al-Quran. Itu bisa lihat empat. Di sini dosen memberikan 4 tugas dan 3 topik. Kita bisa lihat di sini dosen. Nah, ini ada forum diskusi. Kita filter seperti biasa. Nah, di sini di 4 pokok bahasan ini, kalau dosen mau mengadakan satu forum diskusi untuk masing-masing mata kuliah, ini bisa dibuat di sini.
Ini dosen yang bersangkutan telah membuat 3 topik diskusi untuk mata kuliah ilmu Quran. Kita klik di sini. Sudah ada 3 topik diskusi untuk mata kuliah ilmu Quran, yang antaranya contoh saja berdiskusi akan yang ada bagaimana perselisihan paham antara kelompok Mu'tazilah. Di sini ada mulainya tanggal 2 Oktober sampai selesai diskusinya tanggal 4 Oktober. 27. Sekarang kita mau mengedit atau memperpanjang masalah waktu untuk diskusi, ini bisa kita lihat lagi. Atau kita mau mengulang topik diskusi, kita bisa klik di sini. Kita coba itu. Nah, ini diskusinya tanggal 8. Jadi forum diskusi untuk ilmu Quran ini ada 3 topik, mulai dan sampai kemudian dalam lampiran cakra atau cakra dari juga membuat lampiran untuk tidak bersama mahasiswa. Dan kami kita lihat posisi di forum diskusi di mahasiswa ini tampil 3 topik diskusi sesuai dengan yang diberikan oleh Ustaz di mata kuliah ilmu Quran. Ini mahasiswa kalau mau mengikuti diskusi berarti tinggal klik topik diskusi, karena ini merupakan syarat mahasiswa masuk ke daftar hadir absensi. Kalau mahasiswa tidak join, tidak mengikuti atau tidak mengikuti diskusi, meskipun sudah membaca ataupun mendapat materi, dia tidak akan masuk ke daftar hadir atau ke absensi. Nah, ini mahasiswa kalau mau join, tinggal klik contoh forum saja, misalnya untuk join diskusi di sini. Nah, ini ada posting forum saya terkunci karena udah melewati batas waktu. Oktober ini waktu. Ini ada yang masih bisa diikuti oleh mahasiswa tanggal 28 Oktober. Ini untuk materinya ini bisa di-download di sini. Mahasiswa bisa mendownload ini atau mendownload lampiran untuk forum diskusi bagaimana perselisihan paham kelompok Mu'tazilah. Bisa di-download di sini. Dan kita klik, nah ini belum ada komentar dari join. Kemudian kita klik ini komentar, saya bertanya bila mahasiswa mau memberikan file untuk forum diskusi, ini bisa saya di sini, klik di mana saja, kita misalnya ini atau ini bebas, atau mau mengirimkan jawaban berupa video atau voice, kita bisa klikkan di sini. Ataupun mau mengirimkan video ataupun voice yang disimpan di Google Drive atau di database lain, kita bisa klik di sini mahasiswa. Kita klik linknya,
URL-nya apa, title-nya apa. Ini bisa seperti tadi dosen memberikan data materi di YouTube. Nah, ini kita kirim posting, berarti ini mahasiswa udah kirim posting. Ini mahasiswa udah berhasil posting pertanyaan ke topik diskusi ketiga. Bisa mendownload tampilan dari dosen, bisa dari sini sama mahasiswa di sini. Nah, kita bisa lihat diskusi yang lain. Nah, ini adalah tampilan untuk interaktif bareng antara dosen dan mahasiswa. Ini bisa kita lihat. Ini adalah pertanyaan dari mahasiswa, tulisannya berwarna hitam. Ini adalah lampiran dari jawaban dari dosen, tulisannya berwarna merah. Ini adalah lampiran dari mahasiswa. Kalau dia ingin menyampaikan berupa voice atau berupa video atau berupa file, nah ini bisa di-download juga sama mahasiswa yang lain. Jadi interaktif di forum diskusi ini, bisa share file, bisa saling tukar informasi file. Di sini bisa antara mahasiswa. Ini hanya contoh saja hasil diskusi forum. Dari forum diskusi kita bisa lihat di sini, misalnya kalau ngomong ke jawaban tadi, ini udah berhasil. Nah, ini bisa dilihat dari dosen. Kalau dosen mau lihat komentar forum, bisa klik di komentar forum. Seperti biasa di filter, kemudian tulis semesternya, di kelas, di mata kuliah pembahasan ulumul Quran. Ini ada tiga forum diskusi. Mau lihat komentar forum di Hakikat Kalam, lihat diskusinya. Ini dari mahasiswa yang tadi bertanya. Ini tanggapan, berarti dosen belum memberi tanggapan. Kita isi aja di sini. Misalnya tentang proses. Kalau dosen sudah memberikan tanggapan ke proses. Prosesnya sudah terkirim. Mahasiswa sudah kirim pertanyaan juga. Kita kembali ke login dosen. Itu tadi di topik diskusi. Jadi sekali lagi, topik diskusi ini mahasiswa bisa memberikan file, bisa memberikan voice, bisa memberikan video, ataupun masalah mengenai materi yang ada di forum yang bersangkutan. Ini masih memberikan lampiran, berupa lampiran, tidak berupa video. Ini yang berwenang, yang mendelete ini, dosen bisa mendelete ataupun mahasiswa. Kalau mahasiswa tidak bisa mendelete di komentar forum ini, hanya dosen atau mahasiswa yang bersangkutan yang ada di sini. Misalnya ini atas nama asli Zakia, dia bisa mendelete atas nama Zakia misalnya delete. Oke.
dia tidak bisa mendelete komentar-komentar dari mahasiswa yang lain. Ini yang masuk ada 1, 2, ada 4 mahasiswa yang masuk. Ini tampilan di login mahasiswa. Ini tampilan di login sebagai dosen. Kalau dosen ini ada tanggapan untuk memberi jawaban setiap mahasiswa yang meminta atau memaparkan materi. Kemudian kita masuk ke daftar tugas. Daftar tugas adalah bila dosen akan memberikan tugas kepada mahasiswa. Seperti biasa kita pilih filter, kemudian pilih program studi. Nah, ini untuk masing-masing materi. Kalau dosen mau memberikan tugas, kita tinggal berikan. Ini sudah ada 4 tugas diberikan oleh dosen yang bersangkutan. Kita bisa lihat di mahasiswa buku Quran sudah ada 4 tugas juga berikan. Nah, ini kita bisa lihat presentasi sebagai kontrolnya bahwa materi untuk di materi ini baru 71% mahasiswa membaca atau mendownload dari materi-materi yang diberikan oleh dosen. Tugas dikerjakan baru 25%. Nah, ketika sudah 100%, 200% berarti dia mengikuti beberapa topik. Kembali ke login dosen, ini ada tugas. Nah, ini ada tugas 1 dimulai tanggal 5 harus selesai tanggal 6. Ada lampirannya. Tugas keduanya buat alur berpikir kelompok sunyi itu dimulai tanggal 26 sampai 25 tanggal 27 ketahuan. Ini kalau mau menambah waktu tugas dikerjakan Indonesia dengan baik. Misalnya selama 1 hari baik. Oke, itu adalah tugas yang dikasih sama dosen. Pada bulan kita bisa lihat di login mahasiswa yang daftar tugas. Mahasiswa mau mengerjakan tugas. Ini log berarti mahasiswa sudah terlewat untuk mengerjakan tugas. Sudah selesai baru 1, kemudian yang belum diupload tugas. Ini ada lampirannya, mahasiswa bisa klik di sini. Nah, ini adalah menu halaman untuk memberikan tugas kepada dosen. Misalnya ini tugas bisa disimpan di database web lain atau bisa ngambil dari folder sendiri. Untuk mengambil dari folder sendiri kita mahasiswa bisa klik choose file, klik filenya dan juga upload. Nah, file tugasnya sudah diupload oleh mahasiswa, ataupun mahasiswa mau memberikan filenya berupa video, file apa yang lebih daripada 2 mega, dia bisa menyimpan di database lain. Nah, kita bisa klik link dan masukkan alamatnya, kasih judulnya, kemudian dibuka di
window baru atau dia membuka tab window baru. Kita kembali. Nah, ini halaman untuk melihat dan menjawab tugas atau memberikan tugas dari mahasiswa ke dosen. Kita bisa lihat tampilan di dosen. Ini kita melihat mahasiswa yang memberikan tugas di mata kuliah hubungan. Ada tugas, kemudian kalau menilai tugas atau melihat tugas dari mahasiswa ada di menu nilai tugas. Seperti biasa pilih kemudian kelas mata kuliahnya apa. Kita lihat ini tugas 1. Ini baru 1 yang berikan tugas dari mahasiswa. Dijawab ini masih nilai besar 80. Lihat filenya, lihat file dari mahasiswa. Kita tunggu dulu sama dosen. Jawaban, nama jawaban, misalnya terusnya kurang komplit atau apa saja. Kemudian kita lihat di pikiran ini udah ada 1 mahasiswa yang belum tugas. Lihat filenya, kita lihat filenya tertentu. Kita kasih jawaban. Jawabannya kita klik proses. Kita lihat mahasiswa yang ngasih tugas di makalah. Ini baru 1. Kemudian dosen apabila melihat mahasiswa siapa saja yang hadir sesuai dengan jadwalnya bisa dilihat di rekap presensi. Seperti biasa kita filter update ini semester, ini kelas, bulan sama September, kemudian ini mahasiswa di ilmu Quran semester 1. Kalau semester 1 berarti dia di angkatan 2020. Misalnya 20 ini menunjukkan angkatan 2020. Ini ada 2 kelas A dan B. Dan 17 tahunnya harus benar. Kemudian bulannya misalnya November. Mata kuliahnya Quran. Kita bisa lihat di sini yang berwarna hitam berarti mahasiswa hadir sesuai tanggal yang ditetapkan. Tadi mahasiswa yang melakukan join diskusi adalah hanya asli atas nama Sinjarja. Dan ini bisa diekspor, absensi dari volume Quran kelas semester 1 Februari November 2020 dengan studi mata kuliah ini tanggal
presentasi kemudian mahasiswa ada 9 yang mengisi KRS 9. Nah, ini untuk tampilan hadir di data laporan lengkap presensi. Demikian bagaimana tampilan-tampilan yang berada di survei dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.